2 menit lagi. Iya. Ya. Kemudian, Belum ada yang masuk ya Pak? Cuma saya. Oke, orang coba di ini lagi. Udah ya di share ulang ya di grup. Udah Pak. Tapi sekarang nggak ada yang bentroknya waktunya nya. nggak ada. Nggak ada Pak. Malahan yang jam 10 sama jam 1 ada yang bentrok. Oh, Tentu. Ya. Pas bagian siangnya. satu menit lagi. Ibu Elis belum ada. Iya. Coba cek Pak. Oh, ini ada yang masuk. Siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ananda Gina. Kalau misalkan kata Bu Elis sudah kita mulai ya kita mulai aja gitu sesuai jamnya. Karena naonnya tanpa ada instruktur juga agaknya. Ya. Iya. Soalnya kalau menjelang sore ya pasti pada menghilang. Semangat Bapak dan yang lain. Siap. Udah teh. Mulai wae. Ya udah, mulai aja. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami terhormati seluruh panitia PCTB 7. Yang kami terhormat PJ Wilayah 9 Gatot Pak Fikri Bastian. Yang terhormat instruktur, presenter, dan moderator, serta yang terhormat Bapak Ibu Ananda peserta webinar PCTB 7 pada hari ini yang bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara pembuatan media instantik dengan PowerPoint dan Experience Suite 8. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar di PCTB 7. Saya Arsila Morarumi dari SMA IKB 3 Leles akan memandu acara pada siang ini. Saya ditemani oleh 2 orang teman kita, lelaki yang terhebat, Pak Pandi Sopandi dari IP Garut dan Pak Nirwan Hardiansyah dari SDN 4 Cigedug. Supaya tidak diperpanjang waktu, saya serahkan kepada moderator Pak Nirwan, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Arsila Maura sebagai host yang telah mempersilahkan waktu dan kesempatannya kepada saya. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang membuat media interaktif dengan PowerPoint dan Spring 8. Untuk materi ini yang akan menyampaikannya yaitu adalah seorang lelaki yang gagah, perkasa, dan sangat keren pengamat. Beliau bernama Kang Pandi Sopandi. Nah, ini Kang Pandi Sopandi SIPUS. Beliau lahir di Garut 15 Agustus 1993. Riwayat pendidikannya pertama SD di Pelita Asih 3,
SMP-nya di SMP 2 Selawi, SMK PGRI Selawi, S1 Universitas Terbuka, S2 IPI Garut. Sekarang sedang menempuh semester 3 ya Kang Pandi. Semester 2, semester 3 ya, semester 3. Terus alamat rumah di Kampung Nanggewer, RT 02, RW 06, Desa Pelita Asih, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Kemudian alamat media sosialnya Facebook Pandi Supandi, YouTube Pandi Supandi, IG Pandi Supandi. Motonya menjada wajada. Ikan cepat, ikan bagus, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Untuk materi saya serahkan kepada Kang Pandi Supandi untuk mempresentasikan presennya. Silakan Kang Pandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya terutama kepada seluruh panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan pelatihan virtual ini ya. Terus yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada kesempatan ini di sore yang begitu mendung ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan ketika saya menyampaikan materi ini. Baik, sebelumnya apakah screen-nya udah muncul di layar Bapak Ibu atau Ananda? Sudah, Pak. Baik, takutnya menghilang ya. Baik, pada kesempatan di sore ini saya akan mengambil sebuah judul yaitu tentang membuat media pembelajaran interaktif ya. Terutama pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat caranya dengan menggunakan salah satu software yang familiar yaitu Microsoft PowerPoint ya, yang biasa kita gunakan itu PowerPoint, tapi sekarang ditambahkan atau dikolaborasikan sama iSpring. Kebetulan saya menggunakannya versi yang 8 ya. Nah, ini salah satu software yang sangat bagus sekali menurut saya ya, terutama dalam tool-toolnya itu sangat mudah digunakan ya, terutama apabila kita sebagai seorang pendidik membuat tool media pembelajaran interaktif ini sangat direkomendasikan ya, karena selain mudah digunakan juga aplikasinya juga tidak memberatkan di hardware kita ya, atau di PC komputer kita, sehingga untuk membuat media ini istilahnya familiar lah dengan kita selaku pengajar atau hal yang kita gunakan dalam membuat media pembelajaran seperti itu. Baik, kita langsung saja. Misalkan kali ini salah satu syarat untuk menggunakan aplikasi ini ada yang masuk. Seharusnya ini saya admit dulu ya, ini ada yang masuk. Oke. Nah, jadi tool yang harus kita siapkan yaitu ini layarnya kelihatan nggak? Takutnya beda lagi. Layarnya ini berbeda. Ya, nah jadi salah satu komponen yang paling penting yaitu kita harus menginstal dulu aplikasinya ya, yaitu iSpring Suite 8. Ini bisa dilihat di layar ini. Ini bisa menggunakan sesuai versi yang akan kita gunakan. Misalkan kalau versi di komputer atau laptopnya versi 64 bit atau 32 bit. Kalau sini 86 itu 32 bit ya kalau di dalam sistem. Jadi bisa disesuaikan, itu diinstal. Tapi kali ini saya tidak akan mendemokan cara penginstalannya. Kalau cara menginstalnya itu sangat mudah, tinggal diklik-klik aja, tidak ada pengaturan secara khusus dalam penginstalannya. Dan juga ini ada tambahan enable control. Mungkin ada sebagian baik Bapak Ibu atau Anda yang sudah menggunakan iSpring ini. Kadang-kadang itu ketika kita mengkonversinya suka ada peringatan enable flash atau disable flash. Flashnya itu tidak aktif. Nah,
Sering itu kasus seperti itu ketika kita praktik di kampus juga, ketika kita menggunakan iSpring ini untuk membuat media pembelajaran yang interaktif, kadang-kadang terblok flash-nya itu oleh Windows, terutama Windows 10. Nah, salah satu komponen yang paling penting yang harus diinstal yaitu ini enable control ya. Nah, ini salah satu penyebabnya dan ini salah satu solusinya. Jadi kita harus mengaktifkan dulu ini aplikasi enable flash-nya ya apabila kita mau menggunakan iSpring Suite 8 ini ya. Kecuali kalau menggunakan yang versinya full versi. Nah, kebanyakan kan kita khususnya saya sendiri mendownloadnya dari internet secara gratis. Saya hanya menggunakan aktivatornya seperti itu. Kadang-kadang suka terblok oleh Windows itu flash-nya. Nah, salah satu solusinya apabila misalkan kita menggunakan media untuk membuat media dengan iSpring ini, flash-nya tidak jalan, jadi harus diinstal dulu ini enable flash-nya ya seperti itu. Apabila ada kasus seperti itu ya. Nah, itu persiapan-persiapan sebelum kita membuat media interaktif itu ya. Jadi itu software. Yang kedua, siapkan PowerPoint-nya. Nah, kan kebanyakan kita khususnya guru atau pengajar kan suka mengajar itu dengan PowerPoint. Nah, sekarang didesain supaya lebih bagus PowerPoint itu supaya lebih interaktif. Nah, jadi di dalam PowerPoint itu disisipkan sebuah atau kuis secara offline ya. Jadi kuisnya itu kita sisipkan di dalam PowerPoint itu dengan berbantuan ya ini aplikasi iSpring ini. Ini bisa untuk membuat kuis ya meskipun ada kekurangannya, tapi untuk memotivasi siswa ya untuk lebih lebih giat lagi, lebih seru lagi dengan adanya kuis. Nah, jadi media ini sangat bagus iSpring ini untuk pembuatan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar materi aja di PowerPoint-nya. Nah, terus juga kelebihannya itu di dalam ini saya akan tampilkan dulu. Ini salah satu bahan PowerPoint-nya punya saya. Ini salah satu. Ini kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, ini pasti kan Bapak Ibu sebelum mengajar itu kan menyiapkan PowerPoint ya. Nah, ini salah satu media yang saya yang sudah saya buat ya. Ini salah satu media PowerPoint. Nah, jadi kan biasanya kalau kita sudah mengajar tidak ada penilaiannya. Nah, supaya lebih menarik nanti di akhir materi ini kita sisipkan kuis atau latihan. Emang sih kita bisa menggunakan, kalau sekarang kan sudah canggih ada Google Form atau apa yang sifatnya gratis. Nah, tapi kalau dengan menggunakan Flash ini atau iSpring ini akan lebih menarik lagi gitu. Di dalam media interaktif ini ya. Oke, tidak ada yang masuk lagi. Saya cek dulu. Oh ya, tidak ada yang masuk. Jadi kita lanjut aja step by step cara pembuatannya ya. Nah, ini yang pertama tadi kan sudah diinstal. Setelah diinstal kita buka bahan PowerPoint-nya, lalu kita sisipkan di akhir. Nah, di sini di akhir. Jadi setelah beres materi, ini kan semua materi sudah kita buat, didesain sedemikian rupa bahannya. Nah, selanjutnya kita langsung ke inti yaitu cara pembuatan kuisnya ya supaya lebih interaktif, supaya lebih seru. Saya akan coba hapus dulu ini. Nah, salah satu caranya yaitu ketika sudah diinstalkan aplikasi iSpring ini, nanti ketika di dalam PowerPoint-nya itu akan muncul add-in ya atau toolbar tambahan, menu tambahan. Tapi misalnya sini hanya beberapa ya, ada home lain. Nah, kalau kita sudah menginstalkan aplikasi iSpring ini akan ada tambahan lagi di ujung paling kanannya ya kalau di sini. Jadi di ujungnya itu akan ada tambahan lagi gitu menunya yaitu iSpring Suite 8 tergantung versinya ya. Kalau sekarang kalau nggak salah ada yang versi 9. Nah, saya kebetulan masih menggunakan versi 8. Oke. Setelah itu di sini juga bisa kita lihat menu-menunya ini sangat banyak sekali ya, bisa dicoba baik screen recording, quiz, record audio, record video,
banyak lagi ini tool-tool yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, kebetulan tool yang akan saya manfaatkan di sini yaitu hanya satu tool, yaitu membuat kuis ya, atau membuat soal di dalam PowerPoint ya itu. Jadi dengan ini akan lebih mudah membuat soalnya di dalam PowerPoint. Oke, kita langsung saja kita klik ini ya di tool quiz ini. Ntar sepertinya ada yang mau masuk. Oh iya. Oke, seharusnya ini oleh host ya. Seharusnya ini oleh host ya yang ini. Tidak apa-apa lah. Ya itu, kita lanjut lagi ke materi. Nah, apa ya? Oh ya, ini udah muncul belum? Oh ya. Oke, bentar kita ulangi lagi. Agak loading ini, mungkin internetnya ya. Iya. Oke. Jalan di sini. Bentar ya, kita coba. Saya stop dulu ya. Oke, kita mulai lagi. Apakah sudah muncul ininya? Sudah, Pak. PowerPoint-nya? Iya, kalau sudah. Baik, tadi setelah kita memilih menu iSpring Sheet 8 ini, selanjutnya kita memilih tool quiz ini ya. Tinggal diklik saja. Jadi untuk membuat quiz ini, jadi sisakan atau buat halaman baru di akhir materi ya. Ini semua materi sudah kita siapkan. Ya, terakhir baru asesmen atau penilaian atau kuis lah untuk hiburan ya. Nah, kuis. Kita klik. Ini tergantung spek komputernya ya, atau PC-nya atau laptopnya. Kalau misalkan RAM-nya bagus, ya akan lebih cepat gitu. Kebetulan saya pakai laptop yang lumayan agak lemot gitu. Nah, ini salah satu contoh kuisnya ya. Ini sudah saya coba beberapa soal, kita buat dari awal lagi ya. Oke, atau kita ini lagi supaya tidak baru. Bentar ya, udah kembalikan lagi. Kerja buat PowerPoint yang baru lagi ya, supaya baru lagi. Bentar. Jadi yang pertama kita siapkan bahan-bahannya ya, bahan PowerPoint itu. Oke, kita copy dulu. Di mana ya? Sini aja. Bentar. Bahan praktik ya, bahan praktik sekarang. Oke, kita buka dulu PowerPoint-nya. Bukan yang ini. Klik kuis. Ini masih di layar PowerPoint, Bapak Ibu? Ya, masih di layar. Takutnya menghilang ya. Oke, ini sudah berada di tampilan awal kuis ini. Oh, masih sama ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi ini tampilan awal ketika kita membuat sebuah kuis. Nah, jadi pas pertama itu tampilannya akan seperti ini. Ini kebetulan sudah saya rubah, jadi kata-katanya mungkin akan beda ya. Tapi intinya tampilannya akan seperti ini.
Jadi tampilannya ini display shade ini fungsinya untuk kalau di dalam ini sebuah cover ya, sebuah cover untuk memulai soalnya. Jadi sebelum ke soal itu kan suka ada cover. Nah, ini di sini menunya. Ini juga bisa kita kata-katanya bisa disesuaikan. Di dalam cover ini supaya lebih menarik, ada menu-menu khusus bisa menambahkan gambar, audio, atau video ya. Jadi ketika siswa mau memulai ujian itu kan suka ada berandanya. Nah ini berandanya seperti ini. Nanti view-nya akan seperti ini, kita lihat saja ke slide view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini bisa kita dimodifikasi sesuai selera atau sesuai keinginan. Apabila kita mau menambahkan gambar, kan di sini ada picture, audio, video. Nah, kalau mau menambahkan gambar tinggal dipilih yang picture ini. Lalu bisa dicari di ceng picture yang gambar folder ini. Kalau ini sudah ada ya. Misalkan kalau mau dihapus kan hapus dulu, hapus, misalkan cari gambarnya bisa diklik ini, tambahkan gambar ya, insert. Nah, cari dimana kita menyimpan gambar tersebut ya. Misalkan saya sudah mendownload sebuah gambar ini ya, ini bisa disesuaikan saja sesuai keinginan, gambarnya bebas, yang penting berbentuk gambar ya. Terus kalau menambahkan audio, jadi suara. Jadi ketika siswa sebelum memulai itu ada suara pengantar atau apalah background itu, bisa ini di sini tinggal diklik, di insert audionya. Atau mau video, silakan tinggal dipilih video. Jadi ini untuk halaman halaman berandanya atau sebelum kita memasuki kuis itu. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat soalnya. Nah, ini cara membuat soalnya. Jadi kita pilih ke sebelah kiri ada grade question, jadi bisa kita pilih. Di sini ada beberapa pilihan. Kebetulan saya ini bentuknya multiple choice ya, jadi hanya pilihan ganda kalau biasa kita, atau kalau saya mau mencontohkan yaitu multiple choice ya ini. Nah, klik saja. Nah, ini halaman ini atau kolom ini untuk soalnya ya. Ini untuk soal, kalau ini untuk pilihannya. Nah, jadi kita siapkan dulu soal-soalnya sebelum membuat ini. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa bahan soal. Nah, ini bahan soal, misalkan dari Word tinggal di kopas saja ya, di copy paste atau mau diketik juga bisa ya. Itu tunggu saja, atau dari internet, soalnya bisa dicari bebas tergantung materi yang akan kita gunakan. Nah, misalkan ini ada soal kan, salah satunya fungsi komunikasi daring kecuali kasih pola kata. Nah, misalkan ini saya contohnya seperti ini, jadi di copy, dimasukkan ke sini. Nah, adalah titik-titik. Nah, sedangkan ini untuk pilihannya ya. Pilihannya kita kopikan lagi, misalkan ini sini, kopikan gitu aja. Insyaallah ini tidak sulit ya. Tambahkan nah, kan defaultnya ini hanya tiga pilihan. Nah, untuk menambahkan lagi pilihan, di sini ada di sebelah kanan ada tambah, kali, ini untuk mengarahkan. Nah, kalau kita menambahkan tinggal pilih yang ini. Ini hanya 3 ya yang dikasih oleh aplikasinya defaultnya, jadi ditambah aja. Nah, baru akan ada di bawahnya. Misalkan saya hanya 4, tambahkan aja 5 ABCDE. Excel, Outlook itu, tapi lagi publisher, misalkan mau di copy sama ABCD nya nggak apa-apa, bebas gitu mah.
sesuai selera aja. Nah, kalau sudah kan kita sudah tahu jawabannya. Nah, jawabannya itu yang tanda hitam ini. Kalau misalnya ini jawabannya yang 4 point, kalau jawabannya yang Word ini. Sekarang karena aplikasi pengolah kata adalah kalau jawabannya ini Microsoft Word, jadi kita pilihnya ini, yaitu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada sama seperti yang tadi. Kalau kita misalkan kalau di SD biasanya kan suka ada gambar-gambar ya di soal. Nah, di sini untuk menambahkan gambar atau apa bisa di sini di insert lagi ya. Contohnya misalkan gambarnya bebas apa gitu. Kalau saya sini. Ya, misalkan inilah contohnya supaya tidak cari yang lain. Nah, lucu kata adalah misalkan ini logo Microsoft Word atau apa, ini hanya contoh saja. Oke, kita lihat lagi ke bawah, ini pengaturan lainnya. Ada use default option. Nah, ini fungsinya untuk mengatur apa namanya poin ya. Nah, poin. Misalkan kalau satu soal itu kalau jawabannya benar itu berapa poinnya akan dikasih. Nah, misalkan saya ketika menjawab ini benar akan dikasih poin 10. Ketika jawabannya salah maka tidak akan dikasih poin ya ini. Sedangkan ini fungsinya untuk mengacak abjad. Kan kalau di sini Word itu paling atas. Nah, kalau mengaktifkan attempt ini, kalau kita aktifkan ini akan setiap siswa itu akan random ya, beracakan. Jadi tidak akan di atas terus ya. Jadi akan diacak otomatis ya. Kalau kita menambahkan ini menceklis, kalau kita tidak mengaktifkan maka akan seperti ini urutannya. Kalau misalkan kita mengaktifkan ini akan diacak di random. Jadi setiap siswa itu akan beda-beda. Kalau ini limit waktunya kita baikkan aja. Misalkan satu soal itu berapa menit, kita baik aja, nanti kita kumulasikan aja misalkan 5 soal berapa jadi setelah beres soal semuanya kita kasih waktu gitu. Jadi tidak per soal, jadi nanti per per materi ya gitu. Itu mungkin di sini ada yang saya buat baru 3 soal. Jadi caranya hampir sama ya. Caranya kalau mau menambahkan lagi ke sini lagi, pilih multiple choice ya kalau mau menambahkan. Itu caranya sama seperti tadi, terusnya gitu. Misalkan kalau ada 50 soal, ya 50 ini gitu, 50 multiple choice ini misalkan. Saya akan mencontohkan hanya 3 aja karena waktunya sedikit. Tapi caranya sama gitu. Tinggal diulang-ulang aja gitu. Ini sudah saya buat. Kalau ini pengaturan khusus, tadinya ini pakai bahasa Inggris. Kalau masih nanti aplikasi bawaan, display slide-nya kita rubah aja. Apabila passing selamat Anda lulus misalkan ya. Nah, kalau yang bawahnya itu maaf Anda belum lulus apabila nilainya itu tidak sesuai KKM. Nah, gimana cara menyesuaikan KKM itu? Nah, langkah selanjutnya yaitu ke menu properties ini ya. Nah, properties ini untuk mengatur durasi, durasi dan lain sebagainya ya. Oke, ini quiz title ini judul soal ini misalkan latihan ke-1 misalkan bisa disesuaikan. Kalau pengaturan lainnya misalkan di sini passing score. Jadi apabila siswa menjawab mendapatkan nilai 70 atau saya ganti 70 poin aja ya. Nah, maka atau persen bebas tergantung ininya ya. Apabila misalkan melebihi 70 ini maka akan dianggap lulus, atau kan ini hanya 3 soal berarti ada poin 30, berarti kalau lebih dari 20 minimal KKM-nya 20 karena ini 3 soal berarti tadi 10 berarti 30 ya kalau betul semuanya. Nah, berarti kalau melebihi 20 berarti lulus gitu KKM-nya ya. Nah, sedangkan ini stop time limitnya dikasih waktu.
Misalkan ini hanya 3 soal, kita kasih waktu kan biasanya 60 menit. Kita kasih waktu misalkan ini kalau soalnya banyak ya 60 menit. Karena misalkan ini hanya 3 soal, kita kasih misalnya 15 menit aja. Nah, gitu. Ini juga bisa diatur-atur ya. Tren ininya. Kemudian navigasi ini bisa tidak usah diatur, bisa disesuaikan pautnya. Ini tadi sama kasih poin 10. Nah, kalau sudah kita kalau ini tidak usah diatur lagi karena kita bentuknya offline ya. Kalau misalkan ini finish ininya ketika diaktifkan ini ketika sudah berhasil bisa ngelink ke web atau apa gitu atau ke materi yang lain. Kalau ini close aja, langsung ditutup. Kalau sudah diatur, klik OK. Kemudian mengatur tampilan, ya, mengatur tampilan. Tadi kita sudah membuat 3 jenis soal. Kita coba review dulu ya, slide view dulu. Nah, ini bisa dirubah-rubah ya, bisa dirubah-rubah ini sesuai selera lah gitu. Ini ada format background atau apa gitu. Bisa diedit lagi sesuai selera. Kan ini untuk mengubah warnanya. Ini warna biasa. Nah, itu atau misalkan kalau kita punya background background buatan kita, nah tinggal ini ke menu ini ya. Kalau mengambil berarti impor ya, impor. Kita ngambil impor kalau kita punya background buatan kita. Kalau ini background bawaan dari aplikasi ini. Ya, kita kembali lagi ke from view. Di sini ada pengaturan lagi di flyer sama seperti tadi untuk mendesain baik warna atau apa ya, itu sama. Ini juga sama yang tadi untuk mengatur warna. Top barnya ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Sepertinya ada yang masuk. Iya, ada yang masuk. Nah. Oke, ini tampilannya. Ini untuk mengatur untuk mengatur tampilan. Kalau ini tag label ya, karena ini kan semuanya bahasa Inggris, bisa kita ganti misalkan submit, selesai, preview, kembali, next, lanjut. Ini bisa disesuaikan oleh bahasa kita gitu kan. Ini bahasa Inggris, semuanya bisa diganti ke bahasa Indonesia supaya siswanya itu mengerti, oh ini tapi supaya lebih belajar bahasa Inggris juga tidak apa-apa gitu, tidak dirubah juga. Ini bisa disesuaikan. Start quiz kan memulai atau apa gitu. Ini bisa diganti oleh bahasa Indonesia ya, ini bahasa-bahasa ini. Kalau misalkan sudah diatur semuanya, udah sesuai selera, tinggal klik play dan close ya. Itu kalau misalkan sudah kira-kira sudah, oh ini sudah semuanya sudah siap untuk di publish. Nah, langkah selanjutnya yaitu save and return to course ya. Ini di save aja. Oke, sepertinya ada yang mau masuk lagi. Ini agak lambat. Oh, ini admit dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini juga bisa kita diatur-atur lagi di PowerPoint-nya. Nah, jadi bisa diatur sesuai selera kita ya. Ini nih supaya lebih menarik, tergantung kita memodifikasi PowerPoint kita gitu supaya lebih menarik. Nah, itu. Ini hanya biasa, ini masih acak-acakan. Nah, langkah terakhir yaitu kita mempublishnya ya, mengkonvertnya. Jadi ini kan berbentuknya PowerPoint. Nah, kita rubah
maunya ke apa? Kalau misalkan media interaktif kan biasanya ke Android ya. Ke Android ada yang masuk? Oh, tidak ada. Ada yang masuk ya. Oke. Nah, ini mempublishnya mau kemana dulu? Nah, publishnya. Nah, misalkan ini ada beberapa pilihan kita maunya kemana. Nah, kalau misalkan versi Android, saya sarankan ini ke pilihan CD ini ya, dengan output mobile HTML5 ya. Kalau yang versi 8, mungkin kalau yang versi 9 aturannya beda lagi mungkin. Nah, karena saya ini akan mensimulasikannya ke dalam bentuk flash atau apa namanya APK ya, nanti ada tambahan lagi kalau kita mengkonversi menjadikan sebuah APK. Kalau ini LMS, ini biasanya di tujuan outputnya itu biasanya di share ke baik ke Moodle atau ke apa, jadi siswanya itu langsung online kalau ini LMS ya. Kalau LMS karena kita media interaktif hanya siswa jadi sifatnya offline, jadi pilihnya yang CD ya di bungkusnya atau outputnya. Terus kita di general ini pilihnya outputnya itu mobile HTML5 ya, karena Android kebanyakan yang versi supportnya HTML5 ya. Itu di sini ada presentasi title ini sama, judulnya bebas. Kalau ini misalkan latihan simulasi ya, B7 aja misalkan. Nah, lokasi folder, jadi hasil outputnya mau kita simpan kemana ini. Nah, kita simpannya misalkan buat baru lagi, new folder, kita mau nyimpannya di mana, misalkan latihan multimedia MEP ya, multimedia interaktif B7. Oke, kita save folder. Terus nih flyernya bisa diatur-atur lagi. Sekarang ini tidak muncul ininya, bisa disesuaikan. Kalau saya pakai universal full aja. Jadi kunci yang paling penting ini di outputnya ya. Ini pilihnya mobile HTML5. Terus yang lain-lainnya jangan di checklist. Aduh, ada yang masuk sepertinya. Oh iya. Nah, setelah itu setelah semuanya sudah kita setting, oh ini baru di menu general ya. Selanjutnya ke playback, ini bisa diatur-atur lagi. Start presentasi otomasi itu kompres bisa ini ke apa outputnya. Apabila mau dikasih judul ini misalkan watermarknya atau mau dikasih password bisa. Terus tadi lupa ya, ketinggalan tadi yang apa namanya untuk membuat sebuah nama supaya namanya ada. Jadi sebelum ke kuis itu siswa menginput dulu namanya ya. Kita kembali aja ke kuis ini. Jadi ada yang ketinggalan. Jadi sebelum ke kuis siswa menginputkan dulu namanya, atau seperti kita login ke Facebook atau apa gitu. Jadi di properties ada yang namanya, ini agak loading ya. Oh iya. Flyer. Oh iya, tadi udah berarti ya, udah ya. Oke, preview. Ini layarnya masih di PowerPoint. Halo? Atau menghilang ini?
Eh, Ya, sudah masuk. masih di PowerPoint ya. Nah, jadi langkah yang terakhir yaitu mempublishnya ya, mempublish ke mobile ya. Kita publish saja langsung aja. Yuan ini oke, yes. Nah, kita tinggal tunggu hasil outputnya. Ini lama atau tidaknya tergantung slide yang kita buat atau materi-materi yang kita buat. Kalau misalkan slide-nya banyak, mungkin outputnya juga generate ininya akan lama ya. Dan juga spek komputernya juga akan mempengaruhi. Ya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan tidak lama. Oke, ini ada 15 slide. Jadi iSpring ini bisa ditempelkan di PowerPoint, bisa juga langsung ke kuis ya. Tapi saya ini jadi kolaborasi antara materi sama kuisnya itu digabung. Nah, bisa membuat hanya kuisnya saja bisa. Jadi cara pengaturannya sama seperti itu. Atau bisa dikolaborasikan di atasnya materi-materi, terus slide terakhir kuis. Nah, salah satu seperti ini gitu caranya. Oh, ini ada yang korup ya. Hasil. Ini harus ini dulu, di reload. Dia akan matinya. Nah, tapi intinya akan sama seperti itu. Tadi saya sudah berhasil outputnya. Tadi percobaan. Biasanya ini oh tadi ke copy ya. Kita coba. Biasanya ini langsung berhasil, biasanya tergantung eksis. Coba lagi. Coba kita save dulu. Bagi bahannya udah ada. Mudah-mudahan ini kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak ini ya, ketika kita mengconvert atau menggenerate ke sebuah jadi kuis ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Maklum pakai aplikasi bajakan, jadi ya ini mungkin solusinya harus pakai yang free ya. Tapi tadi saya coba di kampus juga berhasil ini. Tugas latihan eksis, berarti harus kita robah. Mungkin ini ada yang sama. Latihan percobaan B7. Baru coba. Kalau yang tadi itu dianggap sudah beres, tinggal menggenerate aja gitu. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Kalau misalkan masih gagal, bisa di restart dulu laptopnya. Bisa jadi ini karena tadi saya beberapa kali uji coba, jadi ngehang mungkin. Kalau secara step by step ini udah di tahap akhir, tinggal outputnya ini. Outputnya. Oke, mudah-mudahan ini convertnya berhasil ya. Sehingga menjadikan sebuah produk multimedia interaktif ya dengan menggunakan PowerPoint berbantuan iSpring Suite 8 ya. Kita tunggu aja prosesnya. Ini agak lama karena slide-nya agak banyak juga, terus ditambah di dalamnya itu ada video, ada audio. Jadi mengkonversinya juga agak lama juga gitu.
Oke, 6. Ini agak lama lumayan. Sambil menunggu beres Bang Pandi. Iya. Ya, ini ada pertanyaan. Oh, boleh. Nanti itu filenya berbentuk PPT atau apa hasil publishing? Hasil publishnya kalau ini masih berbentuk seperti apa namanya? Nanti kalau ini ada. Nanti filenya akan muncul. Hasil apa namanya? Si file-filenya itu ada beberapa folder gitu. Nah, nanti kan kita mau digunakannya itu di Android. Nah, jadi kita dikompres lagi pakai pihak ketiga, namanya itu saya lupa, ABK apa ini berhasil ya. Bentar. Ini udah berhasil sebenarnya. Tadi di awal dimunculkan lupa gak di ini kan. Oke, sambil menunggu itu reviewnya. Nah, tadi kita menggunakan namanya apa tadi teh? Bat ya, bat foldernya. Salah bat. Nah, ini. Nah, jadi filenya berbentuk ini. Jadi kalau kita tidak mengkompresnya atau tidak menyatukannya lagi, ini ada software tambahan supaya aplikasi ini bisa dikompres lagi. Namanya itu ini website 2 APK ini Pro. Jadi APK ini fungsinya untuk merubah menjadi aplikasi Android ya. Nah, tapi kadang-kadang ini karena website 2 APK ini kadang-kadang Androidnya itu ada yang support, ada yang tidak. Ada yang namanya itu jadi terdeteksi malware atau virus. Stop dulu ya. Baik, tadi teh jadi berbentuk aplikasi apa ya? Nah, jadi filenya ini akan seperti ini hasil outputnya, ya. Karena kita akan di kopinya itu ke bentuk versi Android. Nah, ini semua folder dikopikan. Ini nanti dibuka kalau misalkan tidak menggunakan aplikasi yang ini ya. Kalau kita tidak menggunakan aplikasi yang website 2 APK ini, Builder Pro 3.2. Tapi langkah baiknya ini menggunakan website ini supaya itu disatukan menjadi sebuah APK ya, versi Android. Tapi kalau bawaannya itu akan seperti ini karena kita akan mengkompresnya menggunakan itu. Tapi tidak akan dibahas sekarang ya. Tapi ini sudah jadi. Jadi tadi nanti tinggal kalau kita mengcopy semua folder ke layar komputer ke Android kita, tinggal klik yang ini index.html. Nah, tapi kalau kita membungkus dengan website 2 APK ini, jadi hanya satu file aja bentuknya APK ya itu. Jadi ada tambahan lagi gitu. Tadi juga kan di dalam outputnya juga ada yang bentuknya flash. Nah, itu tergantung kebutuhan. Tadi kan di dalam publish ini kan ada yang bentuknya flash tadi. Ada flash, ada CD, ada LMS, seperti itu. Ada ini. Nah, ini tampilan output yang akan nanti hasilnya ya. Ini versi desktop, ini bisa dilihat-lihat. Ini versi tablet. Misalkan versi tablet, biasanya kan digunakan di tablet. Ini tujuannya untuk digunakan di Android ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Tampilannya gitu. Naik aja, misalkan kita langsung ke ini materi-materi yang sudah kita siapkan ya.
Kalau versi Android misalnya smartphone tampilannya gimana gitu. Jadi ini juga nanti slide-nya juga harus diatur, kan ini landscape, bagusnya itu portrait seperti itu gitu. Jadi disesuaikan dengan ukuran Android-nya gitu, layout Android-nya. Ini kebetulan saya bentuknya itu landscape gitu. Oke, misalkan tadi kan intinya tampilannya akan sama seperti ini di Android siswa gitu. Dengan berbantuan tadi website 2APK Builder itu ya, untuk mengkonversi dari file biasa HTML5 menjadi versi APK ya itu. Tadi saya mengubahnya itu menggunakan menjadi file HTML5 ya, bukan ke Flash. Tadi mempublishnya. Tadi ke soal ya. Tadi soal yang sudah kita buat ini, yang sudah kita buat tadi, klik start. Nah, tadi enter your detail, sekarang sebutkan namanya, misalkan Sapandi, submit ya. Nah ini kan tadi dikasih waktu 15 menit kan. Nah jadi waktunya itu akan mengurang otomatis gitu. Misalkan aplikasi pengolah kata adalah, nah tadi Word itu ada berada di atas ya ketika kita mengetik, membuatnya. Jadi ini di random, di setiap siswa ini akan beda-beda di random. Misalkan kita pilih Word misalnya next. Nah ini Google AdSense adalah, misalkan kita coba buat salah, misalkan kan layanan email Google, misalkan ini tampilannya bisa disesuaikan sesuai atau dimodifikasi secantik mungkin. Kalau tadi 3 soal buatnya berarti sudah tidak ada lagi. Kalau misalkan ada yang ragu-ragu bisa dikembalikan. Kalau sudah beres, ini masih banyak sebenarnya waktunya, tinggal submit all. Are you sure? Apakah sudah semuanya? Karena finish, yes, gitu aja ya. Nah, ini selamat Anda lulus. Karena tadi kan KKM-nya itu 20, sedangkan dia mendapatkan 30 poin, itu skornya. Review ini. Itu gambarannya untuk membuat kuis. Mungkin itu pemaparan secara singkat ya. Ini tidak secara detail, hanya inti-intinya saja. Pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke moderator. Iya, terima kasih Kang Pandi atas pemaparan yang begitu jelas. Istana membuat media untuk pembelajaran siswa, kan? Jadi lebih interaktif lagi gitu ya, lebih banyak macamnya, tidak seperti Google Chrome gitu ya. Iya, jadi ini juga kan biasanya kan kalau PowerPoint hanya di guru saja gitu dipegangnya. Kalau ini langsung di-share ke siswa gitu. Ininya jadi bisa lebih interaktif lagi, siswa lebih ini lagi gitu. Ya. Iya, terima kasih. Nah, ini untuk peserta silakan boleh mengisi dulu absen kehadiran yang sudah ada di kolom chat. Terus untuk yang mau bertanya silakan mengisi kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya langsung, silakan. Saya kasih waktu sekitar 7 menit lagi. Ternyata belum ada Kang Pandi. Gini Kang Pandi, seandainya kita mengcopy mentahannya, misalnya mentahan PowerPoint itunya, apakah harus menginstal juga print di laptop saya? Misalkan saya ngambil dari Akang. File mentahannya itu file jadinya atau file yang gimana Pak? Nah, jadi file PowerPoint yang udah jadi, jadi belum kalau bisa mentahannya, tapi kalau misalkan Bapak mau mempublishnya itu kan ini mentahan kan belum dipublish ya. Nah, jadi Bapak harus menginstal dulu aplikasi yang iSpring itu supaya nanti bisa digunakan di Bapak gitu.
kalau mau menggunakan quiz itu jadi aktif gitu. Tapi kalau misalkan hasil jadi publish jadi bentuknya mau flash atau apa itu tidak apa-apa, tidak diinstal juga asalkan di bapaknya ada aplikasi flash. Kalau yang tadi saya simulasikan itu dirubahnya itu ke mode HTML5 Pak. Jadi semodel jadi website jadi HTML, jadi dikonversi oleh web 2 APK itu menjadi sebuah APK gitu. Jadi tujuannya ke sana untuk bisa digunakan di Android. Jadi nanti mah bentuknya bukan PowerPoint lagi Pak. Jadi sebuah APK gitu dengan bantuan itu yang gratis. Kalau bisa yang berbayar lebih bagus Pak itu. Ada yang gratis itu web 2 APK itu cara mengkonversi dari HTML5 menjadi sebuah APK itu gratis Pak. Tapi kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak kalau yang gratis itu. Cuma memilihkan mungkin. Ya. Oh, gratis. Biasanya itu terdeteksi malware Pak, tapi ya. Ini masih belum ada yang mau bertanya. Oh iya, lagi pertanyaan Bang sambil menunggu. Untuk pendapatan aplikasi iSpring itu dari Google langsung gitu. Apakah harus beli atau gimana? Nah, kalau saya sarankan kalau misalkan ada budget uang ya bagusnya itu kita mendownload dari situs resminya ya, dari iSpring itunya supaya lebih komplit, tidak ada. Kalau saya itu kan tadi di belakang ini ya ada aktivatornya itu kan ilegal. Tapi kalau bagusnya itu yang asli gitu. Tapi kalau untuk media pembelajarannya tidak apa-apa untuk kita latihan. Mendownloadnya banyak sekali situs-situs penyedia software gratis. Salah satunya ada di Bagas 31, lalu salah di Kuya. Masih banyak lah untuk mendownload software yang versi bajakan gitu dengan dikonversi jadi ada aktivatornya gitu. Biasanya itu satu paket sama aktivatornya ketika kita mendownload software dari web bajakan gitu. Jadi bagusnya yang orisinal. Tapi kalau untuk latihan yang gratis ini menurut saya udah cukup bagus. Udah selain gratis ya cukup bagus gitu. Saya juga digunakan di kampus versi ini gitu oleh dosen, oleh semua mahasiswa pakainya yang gratisan untuk pembelajaran percobaan gitu. Ya. Pemaparan yang luar biasa. Masih belum ada pertanyaan, mungkin sudah langsung ngerti mungkin. Atau saya terlalu cepat mungkin Pak menjelaskannya. Lumayan detail dan jelas. Alhamdulillah tidak ada gangguan, tidak ngacang gitu. Ya. Oh iya, waktu kita tinggal 4 menit lagi karena masih belum ada dan waktunya mepet, sudah hampir habis. Mungkin sesi tanya jawab kita tutup dan presentasi ini juga kita tutup. Tapi sebelum ditutup oleh host, apakah ada ending statement dari Kang Pandi ini untuk para peserta inspirasi? Ya, jadi saya mengajak kepada Ananda atau Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita gunakan teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi teruslah berkarya, belajar dan terus belajar karena teknologi ini semakin kejam ya. Apabila kita tidak terus belajar, kita akan semakin ketinggalan ya. Jadi dengan canggihnya di era abad sekarang, teknologi itu semakin pesat. Apabila kita masih diam di tempat, tidak berinovasi, tidak terus menggali keahlian kita, terus belajar, maka kita akan ketinggalan. Untuk itu marilah kita terus berinovasi dan terus belajar supaya untuk pendidikan kita lebih maju dan lebih baik lagi gitu Pak. Iya, kita harus terus belajar dan belajar. Seperti hadis Nabi ya, kita harus belajar dari mulai buayan ibu sampai ke liang lahat. Itu ya, Pandi. Ya, untuk kolom absensi mohon diisi oleh para peserta. Karena waktunya sudah habis, maka sesi
presentasi ini saya serahkan kembali kepada host. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Pak Nirwan sudah mendampingi proses presentasi dari presenter. Bapak Ibu Ananda yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke pengunjung acara seminar dalam rangka pembelajaran pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu Ananda. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata atau candaan yang kurang dikenan. Saya punya pantun untuk instruktur Bapak Ibu dan Ananda sampaikan. Ikan hiu makan tomat. I love you untuk you Bapak Ibu Ananda terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita nggak ada ya. Iya. Kita langsung tutup aja ya. Mangga Iya, Teman Pak. Dayana, mangga room ini kita tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu meet selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.